1471 jiwa terbelah. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, tanah yang diberkati Langya, di dalam ruang rahasia di kota awan. Jiwa Fang Yuan keluar dari tubuhnya. Jiwanya sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, ia berada di level 70 juta jiwa manusia. Fang Yuan mengorbankan keuntungan Gunya dan menggunakan Ying Wuxie dan yang lainnya untuk bercocok tanam jiwa. Ia berkultivasi menggunakan dua domain terpencil surga dan bumi yang khusus dalam mengolah jalur jiwa. Ia secara alami meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan seperti roket. Aku 30 juta jiwa manusia jauhnya dari 100 juta jiwa manusia. Fang Yuan mengevaluasi jiwanya. Itu jelas dan seperti hidup, wajahnya sangat indah, ukuran tubuhnya normal, ada cahaya dari dalam jiwa yang membuat orang merasa itu padat dan murni. Penyembunyian hantu jurus pembunuh tingkat 9 seperti pakaian dalam sutra yang menempel di jiwanya, di atasnya ada lapisan pakaian resmi hantu. Pakaian resmi hantu jurus pembunuh abadi yang dimodifikasi menggunakan Gu abadi perubahan jiwa tingkat 7 dan Gu abadi pembersih jiwa tingkat 6 sebagai intinya. Di masa lalu, itu hanya kemeja longgar. Lengan bajunya panjang dan memanjang sampai ke kakinya, kemejanya sangat tipis. Namun, seiring dengan meningkatnya fondasi jiwanya, pakaian resmi hantu ini menjadi lebih tebal. Jika dilihat sekarang, pakaian resmi hantu ini telah berubah bentuk, tidak hanya kemeja longgarnya berubah menjadi seragam bela diri, bahkan ada baju perang yang menutupi kemejanya, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Ini adalah penampilan sebenarnya dari pakaian resmi hantu tingkat 7, pakaian jenderal hantu. Sebelumnya, karena lapisan penyembunyian hantu, pakaian resmi hantu dan jiwanya memiliki hubungan yang melemah. Itu menjadi pakaian prajurit hantu tingkat 6. Namun, sekarang fondasi jiwanya meningkat berkali-kali lipat, ia mendapatkan kembali kekuatan tingkat 7-nya. Namun, aku masih agak jauh dari pakaian jenderal hantu yang sebenarnya. Fang Yuan melihat punggungnya. Bentuk lengkap pakaian jenderal hantu tidak hanya memiliki seragam bela diri tetapi juga 3 bendera perang di punggungnya. Bendera-bendera ini tidak terlihat sekarang. Namun, sesi kultivasi Fang Yuan hari ini bukan hanya untuk memeriksa perolehan jalur jiwanya. Meskipun jiwanya meninggalkan tubuhnya, pikiran tubuhnya masih memiliki keinginan di dalamnya, mereka mulai menggunakan jurus pembunuh abadi. Jiwa terbelah. Jurus ini berasal dari warisan sejati Spectral Soul, setelah Fang Yuan memodifikasinya, dia bisa menggunakannya. Rasa sakit yang hebat menyerang jiwa Fang Yuan. Jiwanya menderita cedera besar. Fang Yuan menggertakkan giginya dan jiwanya memasuki tubuhnya lagi. Ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan jurus pembunuh Split Soul. Jiwa yang terbelah berbeda dari jurus pembunuh biasa. Jurus ini membutuhkan jiwa Dewa Gu untuk meninggalkan tubuh dan meninggalkan pikiran, keinginan, atau emosi untuk memanipulasi cacing Gu. Jurus ini lebih sulit digunakan daripada jurus pembunuh abadi biasa. Setelah aktivasi gagal, Fang Yuan diam-diam menggunakan Gu nyali untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jika jiwa yang terbelah berhasil, dia tidak akan merasakan sakit saat membelah jiwanya, semudah meminum air. Namun jika dia gagal, konsekuensinya akan parah, jiwanya akan langsung runtuh dalam situasi normal. Jadi, Dewa Gu dengan fondasi jiwa yang lemah tidak dapat menggunakan jurus ini secara membabi buta, itu akan menjadi bunuh diri. Fang Yuan baru mulai mencoba ini setelah mencapai 10 juta jiwa manusia. Saat ini, jurus pembunuh jalur pedangnya sudah dimodifikasi, dia sudah terbiasa dengan jurus-jurus itu, dia mulai memodifikasi jurus pembunuh jalur jiwa dan melatihnya. Selain jiwa yang terbelah, ada juga penekan jiwa, lolongan jiwa, ledakan jiwa, jiwa yang melahap, penggantian jiwa, pemanggilan binatang buas jiwa, dan lainnya. Fang Yuan tidak memiliki banyak Gu dewa jalur jiwa, dia dapat menggunakan jurus-jurus ini lagi tetapi efeknya akan sangat berkurang. Yang menentukan batas atas kekuatan tempur Fang Yuan adalah segel perlindungan aliran balik, baik itu metode jalur jiwa, jalur pedang, atau jalur kebijaksanaan, semuanya hanya dimaksudkan untuk meningkatkan variasi gerakan Fang Yuan. Memodifikasi dan melatih gerakan pembunuh jalur jiwa menghabiskan banyak waktu dan energi Fang Yuan. Dan untuk pengembangan bukaan abadi, Fang Yuan memutuskan fokusnya. Dia memikirkannya dan memilih ikan naga. Pertama, bisnis ikan naga memiliki fondasinya, dan selama periode ini, Fang Yuan mengumpulkan banyak ikan naga di bukaan abadinya, dia memiliki banyak stok. Kedua,
Fang Yuan telah melibatkan dirinya dalam bisnis ikan naga dan memiliki pengalaman sebelumnya. Itu tidak seperti bisnis Gu tahun di mana dia adalah seorang pemula. Terakhir, ikan naga memiliki jalur transformasi dan tanda dao jalur makanan. Menurut rumor, ikan naga adalah bentuk kehidupan yang diciptakan oleh Gu abadi jalur makanan. Fang Yuan sekarang memiliki warisan jalur makanan paling autentik. Ada banyak cara di dalamnya untuk membiakkan ikan naga dalam skala besar. Area laut skala naga. Fang Yuan pertama-tama memperluas area laut ini lagi. Dia juga memodifikasi formasi Gu abadi di area laut ini. Formasi Gu abadi baru yang menggunakan Gu abadi tingkat 6, sisik naga tingkat 7, nafas naga tingkat 7, dan kekuatan naga tingkat 6 sebagai intinya, serta 130.000 Gu fana sebagai Gu pelengkap. Hanya dengan memodifikasi formasi abadi raksasa ini, Fang Yuan menghabiskan waktu 3 hari. Selama 3 hari ini, Fang Yuan tidak tidur atau beristirahat, ia bermandikan cahaya kebijaksanaan. Membangun formasi abadi itu menghabiskan waktu 12 hari. Setengah bulan kemudian, Fang Yuan berhasil meningkatkan titik sumber daya ikan naga ini dari titik sumber daya berukuran besar menjadi titik sumber daya raksasa. Dengan cara ini, ikan naga akan berkembang biak lebih cepat, dan dengan aliran waktu yang cepat dari celah abadi yang berdaulat, mereka akan berkembang biak dengan cepat. Fang Yuan mulai mencari penjual baru untuk bisnis ikan naga. Sekte Langya dengan mudah diyakinkan, suku manusia salju juga setuju untuk membeli ikan naga dari Fang Yuan secara berkala. Klan Xiao dari Gurun Barat juga menjadi pelanggan besar bisnis ikan naga Fang Yuan karena hubungan mereka dengan laba-laba yang menyesal. Sedangkan untuk suku Chu dari dataran utara, Chu diam-diam bernegosiasi dengan Fang Yuan untuk membuat perjanjian bisnis 10 tahun lebih. Awalnya bagus, tetapi selanjutnya adalah kegiatan utama. Fang Yuan menempatkan ikan naga ini ke surga kuning harta karun. Dia secara alami menempatkan keinginan yang berbeda dan mengubah identitasnya, orang-orang tidak dapat mengetahui siapa dia. Kali ini, Fang Yuan menggunakan strategi yang berbeda dari bisnis tahun Gu. Fang Yuan memiliki keuntungan yang menentukan dalam bisnis tahun Gu, dia dapat menyerbu dengan kekuatan kasar dan menghancurkan semua rintangannya. Namun dalam hal ikan naga, biaya Fang Yuan untuk membesarkannya tidaklah lebih murah, meskipun ia memiliki metode yang bagus. Oleh karena itu, kali ini, ia perlahan-lahan meningkatkan skala penjualan ikan naganya. Ia sengaja melakukan ini, hanya ada sedikit keributan dan harta karun surga kuning tetap sama seperti biasanya. Fang Yuan berkultivasi sambil mengamati tren pasar dengan tenang. Laut Timur, Dewa Gu Yuchan memegang seekor ikan naga dan mengamatinya. Di bawah lentera, wajah cantiknya tampak serius saat ia mengerutkan kening. Ia dengan hati-hati memeriksa ikan naga itu beberapa kali sebelum meletakkannya di lubang abadi miliknya, mendesah pelan pada dirinya sendiri. Siapa yang tahu dari mana orang ini berasal? Mereka benar-benar kuat, bukan hanya ikan naga mereka yang benar-benar luar biasa, ada juga stok yang tak henti-hentinya berasal dari mereka. Yuchan adalah penjual nomor 1 untuk bisnis ikan naga di surga kuning harta karun. Tahun itu bisnis Gu memiliki 3 penjual besar, tetapi bisnis ikan naga dipimpin oleh Yuchan sendiri. Ia jauh di atas Dewa Gu lainnya, ia telah menjadi nomor 1 selama beberapa dekade. Di satu sisi, ia adalah Dewa Gu jalur air, ia memiliki keunggulan alami dalam membesarkan ikan naga. Di sisi lain, dia menduduki wilayah laut ikan naga yang terkenal, ini adalah tempat berkembang biak alami, skalanya sangat besar. Yuchan tidak hanya menghasilkan ikan naga di lubang abadi miliknya, dia bahkan menduduki wilayah di Laut Timur, dengan kedua tempat produksi tersebut, stok ikan naganya tak tertandingi. Selain faktor-faktor eksternal ini, Yuchan adalah orang yang berhati-hati dengan banyak kenalan, dia dapat mengamati orang dengan cermat dan memiliki indera yang sangat peka. Yuchan secara alami memiliki sifat-sifat khusus untuk dapat mendominasi bisnis ikan naga. Kali ini, Fang Yuan diam-diam meningkatkan stok ikan naganya dan langsung dirasakan oleh Yuchan. Yuchan membeli sejumlah ikan naga dari Fang Yuan dan setelah mengamatinya, dia menyadari bahwa Fang Yuan adalah musuh besar. Yuchan menaruh banyak perhatian padanya dan segera mencoba menyelidiki latar belakang Fang Yuan. Kenali diri sendiri dan musuh Anda, dan Anda tidak akan pernah dikalahkan. Tetapi meskipun dia mencoba menyamar sebagai pembeli dan ingin menyelidiki informasi darinya, keinginan Fang Yuan tidak meninggalkan cacat. Bahkan ketika Yuchan menyatakan keinginannya untuk berkomunikasi dengan Fang Yuan tidak muncul.
Setelah beberapa hari, Yu Chan merasakan tekanan yang meningkat, dia menemukan bahwa stok Fang Yuan secara bertahap meningkat. Dan di pasar harta karun surga kuning, sudah ada banyak Dewa Gu yang mengamati perubahan ini. Meskipun Fang Yuan tidak membuat keributan, Yu Chan mulai merasakan tekanan yang lebih besar. Aku tidak bisa terus seperti ini. Yu Chan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia meninggalkan daerah Laut Ikan Naga. Dia tidak terbang, dia berenang, setelah beberapa ratus li, dia menemukan arus bawah. Yu Chan masuk ke arus bawah dan menggunakan fenomena alam ini untuk mempercepat perjalanannya. Ini adalah ciri khas Laut Timur, keempat daerah lainnya tidak memilikinya. Yu Chan awalnya adalah seorang Gu Immortal jalur air, ia menggunakan arus bawah untuk bepergian, kecepatannya lebih cepat daripada Gu Immortal biasa yang terbang. Ia melewati banyak arus bawah, setelah beberapa hari, Yu Chan tiba di wilayah Laut Klan Nangong. Klan Nangong adalah kekuatan super jalur lurus dari Laut Timur. Setelah Yu Chan tiba di perbatasan teritorial mereka, ia berhenti dan mendarat di sebuah pulau tanpa nama. Ia berada di Klan Nangong untuk mencari bantuan, ia telah menggunakan metode jalur informasi untuk memberitahunya sebelum datang. Seperti yang diharapkan, Yu Chan tidak menunggu lama, seorang Gu Immortal Klan Nangong sedang menunggunya. Peri Yu Chan, Master Hua mengirimku ke sini untuk menyambutmu. Ia sudah menunggu di paviliun Hua Kiao. Gu Immortal Klan Nangong sangat hormat, ia tidak menunjukkan sifat sombong dari anggota kekuatan super. Di satu sisi, ia hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 6, sementara Yu Chan berada di peringkat 7. Di sisi lain, Yu Chan adalah seorang kultivator penyendiri tetapi memiliki banyak koneksi, dia juga salah satu dari 6 peri agung yang diakui publik di Laut Timur. Reputasinya terkenal, Gu Immortal Klan Nangong harus memberinya banyak rasa hormat. Terima kasih. Yu Chan tersenyum tipis, dia langsung membuat jantung Gu Immortal Klan Nangong berdetak lebih cepat. Peri, ikuti aku. Gu Immortal Klan Nangong mendapatkan kembali ketenangannya dan memimpin jalan. Yu Chan memasuki laut bersamanya ke arus bawah. Setelah beberapa kali transisi, Yu Chan melihat rumah Gu Immortal di laut. Rumah Gu Immortal ini dibangun secara khusus. Ada paviliun di tengahnya, ada meja dan kursi batu di dalamnya, seorang Gu Immortal sedang menyeduh teh. Yu Chan mengikuti Gu Immortal Klan Nangong untuk memasuki paviliun. Pria di dalam tersenyum sambil berkata, Peri Yu Chan, Anda datang dari jauh, maaf saya tidak bisa menyambut Anda. Yu Chan tersenyum, Huaan, Anda adalah salah satu dari 3 ahli jalur kebijaksanaan di Laut Timur, apa yang bisa saya lakukan jika Anda bertindak begitu sombong? Yu Chan dan Huaan adalah teman baik, mereka hanya bermain bersama. Sebenarnya, Huaan awalnya adalah Dewa Gu Klan Hua, tetapi karena alasan tertentu, ia meninggalkan Klan Hua. Klan Hua adalah kekuatan super jalan lurus, saat melarikan diri, Huaan memperoleh bantuan Yu Chan, keduanya menjadi teman baik. Setelah itu, Klan Nangong menerima Huaan dan ia berkultivasi hingga ia terkenal di Laut Timur karena jalan kebijaksanaan. Ada sebuah puisi tentang itu, Jia dan duduk di kutub kembar, Huaan bersembunyi di Nangong, ada juga kura-kura kepala naga, yang hidup di dalam lautan kesulitan. Bait kedua berbicara tentang dia, Huaan. Meskipun Huaan berada di klan Nangong, dia selalu diancam oleh klan Hua, dia telah menghadapi upaya pembunuhan mereka berkali-kali. Jadi, dia biasanya tinggal di dalam markas klan Nangong dan jarang keluar. Sekarang dia mengambil risiko untuk bertemu Yu Chan, itu menunjukkan ketulusannya. Yu Chan tahu tentang kesulitan Huaan, dia merasa puas karena Huaan bertemu dengannya, dia bahkan merasa sedikit gembira. Huaan tertawa sebelum menunjuk, Peri, duduklah. Yu Chan tidak bersikap sopan, dia duduk dan minum teh, sebelum mendesah, tehnya enak, tapi hatiku penuh dengan kekhawatiran, aku tidak bisa menikmatinya sepenuhnya. Huaan mengangguk, ceritakan padaku secara rinci, Peri, aku akan melakukan yang terbaik untuk merencanakan untukmu dan menyelesaikan kekhawatiranmu. Yu Chan sedang minum teh, sementara Fang Yuan minum anggur. Dia tidak minum anggur biasa, ini adalah anggur pertunangan. Dan anggur pertunangan ini bukan milik orang lain, melainkan miliknya sendiri. Selamat Tuan Fang Yuan dan Peri Suer, sungguh luar biasa bahwa kalian berdua bisa bersama. Hahaha, Bing Zuo tertawa keras saat berbicara dan bersulang. Fang Yuan tersenyum dan mengangkat cangkirnya sebagai tanggapan, dia melihat sekeliling tempat itu. Aula ini memiliki 2 atau 3 meja perjamuan,
semuanya dipenuhi oleh Dewa Gu. Kebanyakan dari mereka adalah Dewa Gu manusia varian, ada manusia salju, manusia berbulu, manusia tinta, dan manusia batu. Selain itu, ada anggota sekte bayangan yang dipimpin oleh Fang Yuan. Bai Ningbing tidak termasuk di antara mereka. Fang Yuan memiliki kekuatan tempur peringkat 8, ini adalah upacara pertunangannya. Dia memiliki status penting dalam aliansi manusia varian dataran utara, hampir semua Dewa Gu mereka bergabung. Dewa Gu manusia salju bersorak, sementara Dewa Gu manusia batu memiliki ekspresi kaku. Upacara pertunangan ini adalah hal yang baik bagi suku manusia salju, tetapi bagi manusia batu, melihat tetangga mereka yang telah ditekan mendapatkan kekuatan tempur peringkat 8 hanyalah mimpi buruk yang besar. Tetua Bing Yuan, Anda benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya benar-benar terkesan, saya sangat terkesan. Di perjamuan, tetua tertinggi pertama manusia batu Shizong berkata dengan nada muram ke arah Bing Yuan. Bing Yuan adalah nenek Suer, dialah yang memulai dan merencanakan pernikahan dengan Fang Yuan, mereka akhirnya melihat hasilnya sekarang. Ini adalah berkah dari cucu perempuanku, desah, sejujurnya, suku kita adalah pihak yang tidak layak. Bing Yuan pura-pura tidak menyadari nada mengejek Shizong dan menjawab sambil melihat ke meja utama. Di sana, Fang Yuan sedang duduk di kursi utama, Suer berada di dekatnya, dengan ekspresi gelisah. Bing Yuan menghela napas, dia tampak sedang bersenang-senang, tetapi dia khawatir dalam hati. Ini bukanlah pernikahan yang diinginkannya, ini hanya upacara pertunangan. Bing Yuan dapat sepenuhnya merasakan kelicikan Fang Yuan, hanya upacara pertunangan ini saja sudah membuat para manusia salju membayar harga yang mahal. Ini adalah negosiasinya dengan Fang Yuan, setelah banyak negosiasi yang sulit, mereka akhirnya memperoleh hasil ini. Kedua belah pihak sedikit mengalah, Fang Yuan memperoleh sejumlah sumber daya baru, para manusia salju akhirnya dapat memanfaatkan otoritas Fang Yuan. Tetapi untuk membuat Fang Yuan ini menjadi salah satu dari kita, orang seperti itu, apakah aku melakukan hal yang benar? Bing Yuan memikirkan pembicaraannya dengan Fang Yuan saat dia mulai meragukan seluruh hal ini. Namun di permukaan, Bing Yuan tidak menunjukkan emosi apapun, dia tersenyum dan berinteraksi dalam perjamuan, itu adalah suasana yang hebat. Laut Timur, Huan tampak malu ketika dia berkata kepada Yu Chan, "Peri, aku telah mengecewakanmu, aku tidak dapat menyimpulkan latar belakang orang ini. Bahkan kamu, Tuan Hua, tidak bisa." Yu Chan merasa sangat terkejut. Huan memasang ekspresi serius. Pertama, hanya dengan memiliki petunjuk ikan naga saja sudah membuatnya sulit untuk disimpulkan. Kedua, orang ini memiliki jurus mematikan untuk menyembunyikan diri yang menolak deduksi jalur kebijaksanaan. Yu Chan mendengar ini dan merasa lebih waspada. Pihak lain memiliki metode jalur kebijaksanaan untuk bertahan melawan deduksi, tetapi dia tidak. Musuh memilikinya tetapi dia tidak. Mereka datang dengan persiapan atau memiliki kekuatan di belakang mereka. Tidak peduli yang mana, itu menunjukkan bahwa musuh sangat kuat. Jangan bilang pencapaian jalur kebijaksanaan pihak lain bahkan lebih besar dari milikmu. Kamu adalah salah satu dari 3 ahli jalur kebijaksanaan terhebat di Laut Timur, kamu tidak dapat menyimpulkannya. Yu Chan tidak menyerah. Peri, kamu salah, jalur kebijaksanaan berbeda dengan jalur air. Dalam adegan ini, seperti sungai, musuh telah membuat bendungan di bagian tersempit. Tidak peduli seberapa lebar sungai itu, setelah bendungan ini, airnya akan menjadi dangkal dan lambat. Kami, para Dewa Gu jalur kebijaksanaan dapat menciptakan gelombang besar di sungai yang dalam, tetapi setelah bendungan penting ini, kami tidak dapat menggunakan kemampuan apapun, usaha itu tidak sepadan dengan hasilnya. Huan menjelaskan dengan sabar, berpikir bahwa Yu Chan adalah seorang kultivator jalur air, ia menggunakan air sebagai analogi. Bukan hanya aku, Dewa Gu jalur kebijaksanaan lainnya tidak akan berhasil dalam deduksi kecuali mereka menghancurkan lapisan pertahanan ini. Meskipun pertahanan ini hanya pada level peringkat 6, Yu Chan merasa tertekan. Ia tidak tahu banyak tentang jalur kebijaksanaan, pada kenyataannya, sebagian besar Dewa Gu tidak tahu tentang detail jalur kebijaksanaan. Di satu sisi, Dewa Gu jalur kebijaksanaan selalu langka. Di sisi lain, Dewa Gu jalur kebijaksanaan yang tahu tentang kedalaman jalur kebijaksanaan tidak akan mau memberitahu dunia tentang detail dan warisan spesifik mereka. Yu Chan awalnya berpikir bahwa dengan bantuan Huan, dia akan dapat menemukan informasi Fang Yuan,
tetapi ternyata dia gagal di sini. Tetapi semakin banyak hal ini terjadi, semakin Yu Chan tidak ingin menyerah. Hua An memahami kepribadiannya. Yu Chan tidak hanya cantik, dia juga memiliki keuletan seperti air. Dia dapat mencapai statusnya dan memperoleh prestasi seperti itu karena kerja kerasnya. Karena itu, Hua An menyarankan, kita dapat menyelidiki lebih jauh. Selama kita memiliki lebih banyak informasi dan petunjuk, aku akan memiliki peluang lebih besar untuk menembus pertahanannya. Bahkan jika satu petunjuk itu kecil, jika kita memiliki banyak petunjuk, kita akhirnya akan menemukan jalan menuju kesuksesan. Yu Chan mengangguk, tunggu sebentar. Dia segera mengirimkan kesadarannya ke surga kuning harta karun saat dia mencari surat wasiat Fang Yuan. Penyelidikannya sebelumnya tidak berhasil, tetapi sekarang dia masih ingin mencoba. Yu Chan, berhentilah mencoba mengujiku. Aku tertarik dengan bisnis ikan naga, atau lebih tepatnya, aku benar-benar ingin terlibat dalam bisnis ini. Surat wasiat Fang Yuan segera memberitahu Yu Chan. Yu Chan terkejut, ekspresinya berubah. Kesadarannya kembali ke tubuhnya dan dia memberitahu Hua An. Ekspresi Hua An juga berubah, aku khawatir dia punya latar belakang yang besar. Aku orang nomor 1 dalam bisnis ikan naga, bagaimana mungkin seseorang yang bersaing denganku tidak punya latar belakang? Yu Chan memutar matanya ke arah Hua An. Hua An menggelengkan kepalanya, dia memiliki ekspresi serius, aku berbicara tentang pencapaian jalur kebijaksanaannya. Deduksiku sebelumnya diperhatikan olehnya dan dia melakukan deduksi terbalik pada kita, begitulah cara dia mengetahui identitasmu. Aku sudah sangat berhati-hati, tetapi dia benar-benar dapat menyimpulkan identitasmu dengan informasi yang terbatas, pencapaian jalur kebijaksanaannya jelas tidak lebih rendah dariku. Bahkan, bisa lebih tinggi. Benarkah? Yu Chan terkejut sekali lagi. Dia tidak menyangka bahwa setelah meminta bantuan Hua An, dia tidak hanya gagal mengetahui latar belakang mereka, dia bahkan terbongkar terlebih dahulu. Perjamuan itu sangat meriah, upacara pertunangan ini memiliki dampak politik yang sangat besar. Tidak hanya untuk aliansi manusia varian, tetapi juga untuk Fang Yuan. Fang Yuan tidak menolak satupun ucapan selamat dari para dewa Gu manusia varian, dengan keterampilan interpersonalnya, ia sangat meningkatkan hubungannya dengan semua dewa Gu manusia varian. Status asli Fang Yuan cukup canggung. Ia adalah manusia murni, di dalam aliansi manusia varian, ia adalah penyendiri secara alami. Manusia varian curiga terhadap Fang Yuan sejak awal. Tetapi kali ini, Fang Yuan bertunangan dengan Sue Er, perasaannya sekarang berbeda. Ia telah berhasil masuk ke dalam lingkaran dewa Gu manusia varian. Sebelumnya, ia hanya bagian dari sekte Langya. Tentu saja, alasan sebenarnya adalah karena aku memiliki kekuatan tempur peringkat 8. Fang Yuan sangat jelas tentang hal ini. Di dunia Master Gu, suatu entitas dapat memerintah di atas kelompok. Selama seseorang memiliki tingkat kultivasi dan kekuatan tempur yang tinggi, mereka tidak akan terhentikan. Jika dia tahu aku memiliki kekuatan tempur peringkat 8, apakah Yu Chan akan mundur? Fang Yuan tiba-tiba punya pikiran di benaknya. Bisnis ikan naga adalah fokus Fang Yuan berikutnya dalam pengembangan Immortal Aperture-nya. Jika Yu Chan mundur sekarang, itu akan sempurna untuk Fang Yuan. Namun sayangnya, Yu Chan tidak akan melakukan itu. Fang Yuan menggelengkan kepalanya diam-diam. Yu Chan saat ini adalah salah satu penerima manfaat, terlalu sulit untuk membuatnya menyerahkan bagiannya dari kue itu. Di surga kuning harta karun, bahkan Gu Immortal peringkat 6 berani bersaing dengan Gu Immortal peringkat 8 secara terbuka dalam bisnis, atau bahkan memprovokasi mereka. Surga kuning harta karun adalah tempat yang bahkan pengadilan surgawi tidak dapat ambil alih. Yu Chan, 6 wanita cantik Laut Timur, fisik esensi emas tak terhingga yang mengagumkan, Fang Yuan menghibur para tamu sambil berpikir dalam benaknya. Yang lain tidak tahu rahasia Yu Chan, tetapi setelah mendapatkan warisan sekte bayangan, Fang Yuan mengetahui banyak detail penting. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa Yu Chan memiliki salah satu dari 10 fisik ekstrim, fisik esensi emas tak terhingga yang mengagumkan. Ini adalah rahasia terbesar Yu Chan, dia telah menyembunyikannya dengan baik, tetapi sekte bayangan memiliki metode khusus untuk mencari 10 tubuh ekstrim. Untuk memurnikan janin abadi yang berdaulat Gu, sekte bayangan perlu mengumpulkan semua 10 tubuh ekstrim. Selama proses ini, mereka mengetahui rahasia Yu Chan. Namun saat itu,
Sekte bayangan sudah memiliki tubuh esensi emas yang mengagumkan, jadi mereka tidak menargetkan Yu Chan. Adapun mengapa Yu Chan memiliki myriad gold one rose essence fisik tetapi mengolah jalur air, itulah kesulitan yang dihadapi oleh para kultivator tunggal. Yu Chan memperoleh warisan jalur air di masa lalu, tanpa pilihan lain, ia harus mengolahnya sendiri. Dan kemudian, terlalu sulit untuk mengubah jalur karena risiko yang terlibat, Yu Chan pun meneruskannya hingga sekarang. Fang Yuan dapat menyimpulkan bahwa Yu Chan sedang menyimpulkannya karena ia memiliki banyak informasi tentangnya. Ia tahu bahwa Yu Chan adalah pesaing terbesarnya dalam bisnis ikan naga. Di sisi lain, Fang Yuan memiliki pakaian resmi hantu dan banyak gerakan pembunuh Purple Mountain True Monarch. Ia bahkan memiliki metode dari Shadow Sect dan Langya Sect. Mengenai myriad gold one rose essence fisik, tertulis di lebih besar dari Bab 4, Bagian 27. Legenda mengatakan bahwa manusia mini melampaui Boundless Forest Samsara dan bertahan untuk membangun tangga dan berhasil keluar dari Ordinary Abyss. Ketika si Miniman melihat Renzu menghela napas. Jika saja dia memiliki Gu ketekunan saat itu, dia pasti sudah menaklukkan sungai arus balik dan tidak akan membuat kekacauan seperti ini. Renzu ingin menyelamatkan anak-anaknya, tetapi sampai sekarang, dia belum mencapai apapun. Renzu melihat bahwa si Miniman memiliki Gu ketekunan dan memperoleh harapan baru. Dia berkata kepada si Miniman, "Oh Miniman, aku butuh bantuanmu." Si Miniman bertanya, "Oh Renzu, bagaimana kamu ingin aku membantumu?" Renzu memberitahu si Miniman bahwa dia ingin meminjam dan menggunakan Gu ketekunan. Si Miniman berkata, "Oh Renzu, alasan mengapa aku bisa meninggalkan jurang biasa adalah karena aku menggunakan pohon-pohon yang kamu tanam. Aku menebang pohon-pohon itu dan membangun tanggaku, jadi, aku berutang budi padamu." Si Miniman setuju untuk meminjamkan Gu ketekunan kepada Renzu. Tetapi setelah Renzu memperoleh Gu ketekunan, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakannya. Ini adalah ketekunan si Miniman, bukan milikmu, Renzu. Gu kognisi muncul saat ini dan memberitahu Renzu fakta ini. Renzu merasa sedih, dia mendesah dalam-dalam. Dia bertanya kepada Gu kognisi, "Lalu apa yang harus kulakukan? Aku tahu bahwa Gu ketekunan dapat membantuku tetapi aku tidak dapat menggunakannya. Aku tahu manusia bulu dapat membantuku tetapi cinta tidak dapat mengendalikan mereka." Gu kognisi memberitahu Renzu, tidak seorang pun dapat memaksa siapapun untuk mencintai mereka, tetapi kamu dapat menciptakan Gu untuk memikat manusia bulu agar membantumu melakukan sesuatu. Pikirkanlah, bagaimana manusia bulu memperoleh Gu ketekunan. Kata-kata Gu kognisi merupakan inspirasi besar bagi Renzu. Renzu sangat gembira, "Oh Gu kognisi, terima kasih atas ide hebatnya. Aku tahu apa yang harus dilakukan sekarang, aku ingin menciptakan Gu milikku sendiri." Gu kognisi penasaran, "Gu apa itu?" Renzu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak yakin, tetapi aku punya ide. Aku ingin Gu ini menjadi sesuatu yang diinginkan semua orang di dunia." Maka, Renzu meninggalkan jurang biasa dan pergi ke Laut Biru. Laut Biru inilah yang membentuk Gu kehidupan, sumber dari semua kehidupan di dunia. Renzu telah berjalan ke pantai dari Laut Biru, dia kembali lagi ke sini. Renzu haus, dia mengambil air Laut Biru dan minum beberapa teguk, dia semakin haus saat meminumnya, tetapi Renzu merasa puas, "Aku ingin menggunakan air Laut Biru untuk memurnikan Gu. Setelah aku berhasil, tidak peduli siapapun yang mendapatkannya, mereka tidak akan pernah puas, mereka akan menginginkan lebih." Maka, Renzu mengambil banyak air Laut Biru. Setelah permukaan laut surut, pantai pun terekspos. Renzu menemukan bahwa ada banyak Gu seperti bulu babi di pantai. Ini bukan Gu kehidupan, ini Gu kesulitan. Kehidupan apapun akan menghadapi kesulitan. Mata Renzu berbinar, dia berkata, "Aku ingin memurnikan Gu yang dibutuhkan semua orang, tetapi untuk mendapatkannya, akan ada kesulitan." Maka, dia mengambil banyak Gu kesulitan. Setelah melakukan semua ini, Renzu meninggalkan Laut Biru dan menuju pintu kehidupan dan kematian. Setelah memasukinya, Renzu tidak masuk terlalu dalam ke pintu kehidupan dan kematian, tetapi hanya berjalan satu putaran di jalan kehidupan. Dia mengumpulkan banyak Gu yang mengkhawatirkan saat dia berkata, "Aku ingin memurnikan Gu yang setelah mendapatkannya, orang-orang tidak akan mudah meninggalkannya, mereka akan khawatir bahwa itu akan hilang." Setelah meninggalkan pintu kehidupan dan kematian, di sepanjang jalan, Renzu bertemu dengan Gu yang menyedihkan.
Renzu tertawa gembira, bagus sekali. Aku ingin memurnikan Gu yang begitu orang kehilangannya, mereka akan sangat sedih. Dengan cara ini, orang-orang tidak akan mudah meninggalkannya. Jadi, dia mengumpulkan Gu yang menyedihkan. Renzu telah mengumpulkan semuanya, dia mulai memurnikan Gu. Api pemurnian Gu berkobar, banyak asap hitam dihasilkan, menarik banyak Gu dan makhluk hidup untuk datang dan menonton. Oh Renzu, Gu apa yang ingin kamu murnikan? Gu bodoh terpikat ke sini saat bertanya dengan rasa ingin tahu. Renzu tersenyum, oh Gu bodoh, jika kamu ingin tahu, masuklah ke dalam api dan lihat sendiri. Gu bodoh masuk ke dalam dan tidak pernah keluar lagi. Tidak lama kemudian, Gu kebijaksanaan juga datang ke sini, ia bertanya, oh Renzu, apa yang sedang kau coba sempurnakan? Renzu tertawa, oh Gu kebijaksanaan, jika kau ingin tahu, masuklah ke dalam api dan lihat sendiri. Gu kebijaksanaan juga terbang masuk. Namun, ia hanya terbang ke dalam asap hitam, begitu penglihatannya kabur, ia terbang berputar-putar secara acak dan terbang keluar lagi. Renzu, oh Renzu, aku hampir tertipu olehmu. Aku sudah tahu apa yang sedang kau sempurnakan, aku akan pergi. Setelah mengatakan ini, Gu kebijaksanaan terbang menjauh. Renzu merasa kasihan, ia mendesah dengan cara ini, setelah Guku disempurnakan, ia dapat memperbudak orang-orang bodoh dan membutakan orang-orang bijak untuk beberapa waktu. Hari demi hari berlalu, api pemurnian Gu terus menyala, tetapi dia tidak berhasil. Asap hitam tidak memudar, asap itu berkumpul di langit dan menciptakan awan hitam besar. Oh Renzu, kamu pasti merasakannya, kita tinggal selangkah lagi. Langkah terakhir ini adalah yang paling penting, kata Gu kognisi. Renzu mengangguk, dia berdiri dengan tekad dan berjalan menuju api, sepertinya Gu. Ini perlu diciptakan dengan tangan manusia. Sambil berkata demikian, Renzu memotong kedua tangannya dan melemparkannya ke dalam api. Ledakan, api itu meledak saat awan gelap tak berujung di langit memudar, di bawah sinar matahari keemasan yang bersinar, seorang gadis kecil muncul di hadapan Renzu. Oh ayah, terima kasih telah memberiku kehidupan, aku adalah esensi emas tak terhingga yang menakjubkan. Gadis itu memancarkan aura kemakmuran, dia tersenyum ke arah Renzu. Renzu menatapnya dan tertawa, hahaha, aku punya anak perempuan lagi sekarang. Tapi tunggu, apakah pemurnian Guku berhasil? Myriad Gold Wondrous Essence membuka telapak tangan kanannya sambil mengarahkan Gu ke arah Renzu, lihat ayah, ini adalah Gu yang telah kau murnikan, namanya, kekayaan. Gurun Barat, ini adalah gurun, medannya datar dan tak berujung hingga ke cakrawala. Ada medan berbatu retak tanpa tumbuhan yang tumbuh. Namun, jauh di bawah tanah, itu adalah dunia lain. Ada tambang besar yang dibangun di area yang penuh dengan biji alami. 100.000 manusia batu tinggal di sini sebagai penambang, menggali segala macam material untuk para dewa Gu. Ini adalah gurun biji segudang yang terkenal di Gurun Barat, yang berada dalam kendali klan Si yang memiliki kekuatan super. Biji di sini beragam jenis dan jumlahnya sangat banyak. Selain sumber daya manusia yang digali oleh para manusia batu, banyak biji abadi yang membutuhkan dewa Gu untuk menggali sendiri. Seperti adamantite bawah tanah, itu adalah material abadi peringkat 6 yang paling keras. Atau batu tinta hitam, bahkan cakar naga pedang kuno tidak dapat meninggalkan bekas di atasnya. Dan jauh di bawah gurun biji segudang ini, ada aliran sungai pecahan emas yang besar. Arus pecahan emas itu adalah sungai metalik di surga kuning purba, pecahan surga kuning purba itu telah jatuh ke padang pasir biji tak bertuan saat itu. Pecahan surga kuning purba itu dulunya adalah tanah harta karun yang dieksplorasi oleh para dewa Gu dan Master Gu. Namun seiring berjalannya waktu dan bergantinya zaman, pecahan itu semakin mengecil sebelum menghilang. Dalam proses menghilangnya, jejak Dao yang meninggalkannya mengubah padang pasir di sekitarnya menjadi padang pasir biji tak bertuan. Dan arus pecahan emas ini adalah bagian dari pecahan itu di masa lalu, bahkan belum mengering hingga hari ini. Surga kuning mini milik Fang Yuan juga memiliki arus pecahan emas, tetapi sangat kecil, seperti semut jika dibandingkan dengan arus pecahan emas padang pasir biji tak bertuan. Dan dalam arus pecahan emas yang besar ini, ada formasi Gu abadi. Formasi Gu itu telah aktif sepanjang waktu, memantau padang pasir biji tak bertuan dan mengendalikan para penambang manusia batu yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, tiba-tiba, terjadi ledakan besar saat cahaya menyilaukan muncul dari formasi abadi,
retakan tercipta di dalamnya saat pintu terbuka. Asap tebal keluar dari dalam pintu. Batuk, batuk. Dari asap berwarna-warni, seorang Gu Immortal manusia batu berjalan keluar. Namun saat dia berjalan keluar, kulit batu di tubuhnya terlepas saat identitas aslinya terungkap. Dia adalah manusia Gu Immortal murni. Dia setengah baya dan memiliki tatapan mata yang dewasa, penampilannya biasa saja, dia tampak seperti orang yang santai. Saat ini, dia tertutup jelaga saat dia batuk. Penyempurnaan Gu ke-89 juga gagal. Gu Immortal setengah baya itu mendesah saat dia batuk darah. Gumpalan darah yang dibatukkannya sangat istimewa. Setelah mendarat di tanah, gumpalan itu berubah menjadi berbagai macam permata. Ada mutiara, batu akik, giok, emas, perak, perunggu, dan banyak lagi. Jika Fang Yuan ada di sini, dia akan terkejut jika melihat ini, bahkan dengan pengetahuannya. Apa alasan Gu Immortal setengah baya ini menderita cedera aneh seperti itu? Gu Immortal setengah baya itu melihat permata di sekitarnya karena dia memiliki penampilan yang damai, tidak merasa terkejut. Karena dia tahu apa yang sedang dia lakukan, dia sedang memurnikan Gu kekayaan. Gu kekayaan, itu adalah Gu legendaris yang ditulis dalam bahasa lebih besar dari. Menurut biografi Renzu, itu terbuat dari air laut biru, tangan Renzu, Gu kekhawatiran, Gu kesulitan, Gu kesedihan, Gu kebijaksanaan, dan Gu kebodohan. Namun, pada dasarnya mustahil bagi Gu Immortal untuk memurnikan Gu ini sesuai dengan resep itu sekarang. Ini bukan hanya karena itu adalah sebuah cerita, tetapi karena banyak detail yang halus dan tidak harfiah. Dan bahan-bahan ini sudah punah di dunia saat ini. Fang Yuan memiliki Gu kebijaksanaan peringkat 9 meskipun itu belum disempurnakan olehnya. Namun, laut biru itu sudah hilang, bagaimana mungkin ada orang yang menemukan air laut biru? Bahkan jika mereka memilikinya, bagaimana dengan tangan Renzu? Lalu mengapa Dewa Gu setengah baya ini mencoba memurnikan Gu kekayaan? Itu adalah pepatah umum, manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Gu adalah esensi dari langit dan bumi, manusia dapat menciptakan resep yang tak terhitung jumlahnya untuk memurnikan Gu abadi. Metode di lebih besar dari tidak dapat digunakan, tetapi Dewa Gu dapat memodifikasi resepnya sendiri. Dewa Gu setengah baya ini mengolah jalur bumi, tetapi dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja di masa mudanya, dia memperoleh resep Gu abadi yang tidak lengkap. Tidak diketahui siapa orang yang meninggalkan resep Gu kekayaan yang tidak lengkap ini dalam penelitiannya untuk memurnikannya. Dewa Gu setengah baya itu mendapatkannya dan menganggapnya sebagai harta karunnya, karena dia tahu bahwa itu adalah resep Gu yang berharga dan kontribusi pendahulunya sangat besar. Jika dia mengerjakan resep ini, dia mungkin dapat memurnikan Gu kekayaan. Dari resep Gu kekayaan ini, pendahulunya berhasil menyimpulkan efek Gu kekayaan. Jika dia dapat memurnikan Gu kekayaan, dia akan dapat mengubahnya menjadi apapun di dunia ini. Benda itu bisa berupa emas, perak, atau perunggu, bisa juga berupa material abadi tingkat 6 atau bahkan material abadi tingkat 9. Namun, Gu kekayaan tidak dapat berubah menjadi makhluk hidup apapun, termasuk hewan, tumbuhan, manusia varian, dan Gu. Jika aku memurnikan Gu kekayaan, aku akan dapat mengubahnya menjadi material abadi apapun di dunia. Itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Aku hanya perlu mengubahnya menjadi material Gu yang punah untuk mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Aku bahkan dapat meningkatkan dasar kultivasiku dan melampaui seluruh klan Si. Gu Immortal Parubaya itu sangat tersentuh, dia ingin memurnikan Gu kekayaan dengan putus asa. Dia tidak memberitahu siapapun tentang ini, dia takut pada keserakahan orang-orang. Gu Immortal Parubaya ini adalah Shizong. Klan Si adalah kekuatan super jalur lurus di Gurun Barat. Shizong memiliki posisi yang canggung di klan Si. Meskipun dia memiliki level kultivasi peringkat 7, dia dikucilkan oleh Gu Immortal klan Si. Ada alasan historis untuk ini, ayah Shizong mengkhianati klan dan menyebabkan kerugian besar bagi mereka, tidak hanya dalam hal sumber daya tetapi juga kehidupan Gu Immortal. Jadi, sejak usia muda, Shizong tidak diperlakukan dengan baik oleh Gu Immortal klan Si. Untuk mendapatkan kepercayaan, Shizong mengubah namanya menjadi Shizong untuk mengekspresikan kesetiaannya kepada klan. Tetapi itu tidak mengubah apapun. Dia dikirim oleh tetua tertinggi pertama klan Si untuk mempertahankan gurun biji yang tak terhitung jumlahnya ini. Tempat ini memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi berbatasan dengan kekuatan super lain yang merupakan musuh.
Klan Si Zong berada dalam bahaya besar di sini. Dan hanya ada sedikit keuntungan yang bisa diperoleh karena formasi abadi ini diawasi sepanjang waktu, sangat ketat sehingga Si Zong tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Sebenarnya, meskipun tidak ketat, Si Zong tidak akan mencoba apapun. Jika dia ketahuan, keadaannya akan jauh lebih buruk. Tepatnya seperti itu, Si Zong sangat menantikan Gu kekayaan. Dasar dari kultivasi Gu Immortal adalah pengelolaan bukaan abadi seseorang. Tanpa aset dan fondasi yang dalam, tidak peduli seberapa besar kekuatan pertempuran Anda, itu hanya sementara, seperti membangun gedung pencakar langit di atas tanah pasir. Si Zong menyadari hal ini, dia telah bekerja keras, meskipun prosesnya sulit, dia tidak pernah menyerah. Memikirkan perjalanan kultivasi Gu Immortalnya, selain mempersiapkan kesengsaraan yang diperlukan, dia telah menginvestasikan semua sumber dayanya ke dalam proyek pemurnian Gu kekayaan. 89 kali gagal, aku tidak punya cukup manusia sekarang. Si Zong menyembuhkan luka-lukanya dan memeriksa inventarisnya, dia menyadari bahwa material Gu manusianya tidak cukup, dia harus mengumpulkan lebih banyak. Si Zong adalah Gu Immortal jalur lurus, tetapi dia benar-benar menggunakan manusia sebagai material Gu, itu adalah tindakan jahat. Tetapi selama dia merahasiakannya, tidak akan ada yang tahu, Si Zong tidak meninggalkan bukti apapun, tidak ada yang bisa menargetkannya. Si Zong sangat berhati-hati dalam hal ini, dia tidak akan membiarkan siapapun menemukan petunjuk apapun tentang tindakannya. Budak manusia yang dibelinya semuanya berasal dari surga kuning harta karun, itu adalah pembelian yang sangat aman. Saya menggunakan manusia sebagai pengganti air laut biru dalam resep Gu kekayaan dan juga tangan Rensu. Ini tidak salah. Tetapi apakah itu tidak cukup? Apakah saya perlu menambahkan Gu rentang hidup juga? Si Zong mempertimbangkan. Dia memiliki Gu rentang hidup, tetapi dia tidak berani menyia-nyiakannya. Lebih besar dari menulis bahwa meskipun Gu kebijaksanaan tidak dikorbankan seperti Gu kebodohan, itu adalah bagian dari proses penyempurnaan. Saya tidak memiliki Gu kebijaksanaan, saya menggunakan cacing Gu jalur kebijaksanaan lainnya sebagai gantinya, saya dapat meningkatkan aspek ini. Gu kekhawatiran, Gu kesulitan, Gu kesedihan, Si Zong memiliki semua Gu fana ini, mereka tidak sulit didapat. Dia bahkan dapat memurnikan Gu kebodohan sendiri. Resep Gu semakin lengkap, Si Zong menyembuhkan luka-lukanya dan memeriksa darah yang diludahkannya di tanah. Darahnya telah berubah menjadi permata dan biji. Zong berarti kesetiaan Si Zong telah lama mendalami hal ini, dia dapat mengatakan bahwa dia telah meningkat dengan mengamati gumpalan darahnya. Meskipun aku meningkat kali ini, aku masih jauh dari kesuksesan, ada beberapa langkah yang terlewat. Aku harus bekerja lebih keras. Si Zong sangat berpengalaman dalam hal ini, dia memiliki naluri yang kuat. Dia menghitung dan sudah waktunya untuk memberi makan Gu abadi miliknya lagi. Si Zong mewarisi warisan keluarganya, dia memiliki banyak Gu abadi, yang membuat Gu abadi klan Si lainnya sangat iri. Sangat disayangkan bahwa mengambil alih warisan itu memiliki aturan dan tidak dapat dilanggar. Si Zong memiliki Gu abadi ini juga menjadi alasan mengapa dia menjadi sasaran dan dikucilkan oleh Gu abadi klan Si lainnya. Dia memeriksa inventarisnya dan merasakan sakit kepala yang hebat. Ini sedikit merepotkan, aku kekurangan makanan. Aku lupa bahwa ketika memurnikan Gu kekayaan, karena aku kekurangan beberapa bahan, aku menjual sebagian makanan untuk Gu abadi milikku yang telah aku persiapkan sebelumnya. Saat ini, terlalu sulit untuk mengumpulkan lebih banyak makanan. Aku harus membeli beberapa ikan naga sebagai pengganti makanan, dan memberi makan Gu abadiku terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Si Zong tidak ragu-ragu, kesadarannya masuk ke surga kuning harta karun. Ikan naga, dia memiliki tujuan yang jelas, dia menemukan bahwa banyak dewa Gu menjual ikan naga. Sebagai pembeli, dia harus membandingkan barang-barang dari banyak penjual. Bisnis ikan naga tidak seperti Gu tahun, itu dijual sepanjang tahun. Karena ikan naga berkembang biak di semua musim, pasarnya ramai setiap saat. Si Zong pertama-tama pergi ke kios Yuchan. Seperti yang diketahui semua orang, Yuchan adalah penjual ikan naga nomor 1 di surga kuning harta karun. Namun, dia tidak hanya menjual ikan naga, dia juga menjual produk lain, meskipun terutama spesies ikan. Di masa lalu, ketika Si Zong ingin membeli ikan naga, dia akan mendapatkannya dari Yuchan karena reputasinya membuatnya sangat dapat dipercaya. Jika semuanya berjalan sesuai harapan,
dia akan membeli ikan naga darinya kali ini juga. Setelah melihat barang-barang Yu Chan, Si Zong belum membelinya, dia pergi untuk melihat-lihat. Dia segera menemukan kios Fang Yuan. Ada yang menjual ikan naga di sini juga. Jumlahnya cukup banyak. Si Zong melihat sekeliling dan merasa cukup terkejut. Dia memeriksa dan menemukan bahwa ikan naga yang dijual di sini jumlahnya banyak dan kualitasnya setara dengan ikan naga milik Yu Chan. Dan kios ini juga tampaknya lebih populer. Si Zong melihat sekeliling, ada beberapa wasiat Dewa Gu di sini, juga beberapa indera ilahi yang berkomunikasi di sini. Tidak disangka setelah sekian lama berkultivasi secara tertutup, bisnis ikan naga di surga kuning harta karun memiliki pesaing kuat baru. Si Zong tengah berpikir ketika seorang Dewa Gu mendatanginya dan berbicara. Teman, kamu juga ke sini untuk membeli ikan naga. Kenapa kita tidak membelinya bersama? Harganya akan lebih murah. Kata indera ilahi ini. Oh, apa yang terjadi? Si Zong bertanya. Indera ilahi itu menjelaskan, kamu tidak tahu. Penjual ikan naga di sini punya aturan yang berbeda. Selama kamu membeli lebih dari jumlah tertentu, harganya akan lebih rendah. Ada beberapa klasifikasi, tetapi intinya adalah semakin banyak kamu membeli, semakin murah harganya. Si Zong mendengar ini dan memuji dalam benaknya, metode ini hebat. Selanjutnya, dia berpikir dalam hati, mungkin aku bisa menggunakan metode ini saat aku menjual barang di masa depan. Si Zong mempertimbangkannya dan merasakan kecemerlangan metode ini. Meskipun pada dasarnya itu adalah penurunan harga, dengan jumlah yang lebih banyak terjual, keuntungan keseluruhan akan tetap meningkat. Dibandingkan dengan perang harga Gu tahun sebelumnya, metode ini jauh lebih halus dan mendalam. Dengan menggunakan metode ini, penjualan ikan naga tidak hanya meningkat, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi mereka. Jika seseorang benar-benar ingin membeli ikan naga, agar harganya lebih murah, mereka akan mengajak teman-teman mereka atau bahkan orang asing untuk membelinya bersama. Itu adalah bentuk publisitas bagi penjual. Si Zong terus memikirkannya, dia merasa bahwa penjual ikan naga benar-benar memiliki ide yang luar biasa. Tidak heran kios Dewa Gu di sini lebih banyak orangnya dibandingkan dengan penjual nomor satu itu. Hehe, mungkin ada perwakilan di sini yang ditetapkan oleh penjual, bukan untuk membeli ikan naga tetapi hanya ada untuk membuat keramaian. Si Zong langsung merasa tertarik dengan penjual ini. Lupakan saja, aku akan membelinya dari sini. Lagi pula harganya lebih murah. Memikirkan hal ini, Si Zong berkomunikasi dengan dewa yang tidak dikenal itu dan bekerja sama. Kedua belah pihak sangat senang, setelah kedua belah pihak bernegosiasi, mereka membeli 100.000 ikan naga bersama-sama. Setelah pembelian, mereka membagi barang-barang itu di surga kuning harta karun dan kembali dengan puas. Mengesampingkan bagaimana Si Zong akan memberi makan Gu abadi miliknya, Gu abadi yang bekerja sama dengan Si Zong segera meninggalkan Treasure Yellow Heaven setelah mendapatkan barang-barang itu dan kembali ke Sovereign Immortal Aperture. Si Zong menebak dengan benar, orang yang membelinya bersamanya adalah seorang perwakilan, mereka bukanlah Fang Yuan melainkan salah satu Gu abadi lainnya dari Shadow Sect. Bahkan jika orang-orang dapat menebak ini, bagaimana mereka dapat membuktikannya di Treasure Yellow Heaven? Tidak mungkin. Sebenarnya, ini bukanlah metode yang diciptakan oleh Fang Yuan. Si Zong telah berfokus pada penyempurnaan Gu dan tidak terlalu memperhatikan Treasure Yellow Heaven. Metode ini telah digunakan oleh orang-orang sejak lama. Kebaruan ide itu tidak penting, yang penting hanyalah efeknya. Mengabaikan hal lain, Fang Yuan sangat berhasil melakukan ini. Beberapa hari terakhir ini, saat ia meningkatkan jumlah barang dagangannya di surga harta karun kuning, ia telah mendapatkan lebih banyak perhatian. Jumlah yang besar mewakili kemampuannya. Pembeli secara alami lebih bersedia membeli dari penjual yang lebih dapat diandalkan. Di sisi lain, Fang Yuan menggunakan metode yang tepat untuk menjualnya, reputasinya perlahan menanjak. Ikan naga Fang Yuan berkualitas tinggi, dengan formasi abadi jalur makanan, kualitasnya hanya akan terus meningkat. Awalnya, hanya ada beberapa dewa Gu yang membeli darinya dan mereka hanya membeli beberapa setiap kali. Namun secara bertahap, semakin banyak dewa Gu yang membeli ikan naga darinya, jumlah yang terjual juga meningkat pesat. Pada kenyataannya, ia mendapatkan pelanggan tetap. Sebagai pesaing bisnis ikan naga terbesar Fang Yuan, Yu Chan dari Laut Timur masih menjual ikan naganya dengan tenang tanpa keributan. Ketidakaktifan Yu Chan benar, karena dalam jangka pendek, metodeku tidak dapat mengancamnya. Bahkan,
jika ia mencoba menggunakan taktik yang sama, itu akan sangat mengikis penghasilannya. Bagaimanapun, ia menjual lebih banyak ikan naga daripada aku. Fang Yuan berpikir dalam hati. Yu Chan bersikap sangat tenang dalam situasi ini, dia memiliki watak yang hebat. Tetapi setelah beberapa saat, dia akan mulai khawatir. Hehe, Fang Yuan sangat percaya diri. Formasi abadi jalur makanan yang dia ciptakan hanya menggunakan beberapa gu abadi dan beberapa esensi abadi untuk digunakan, itu luar biasa. Tetapi metode ini membutuhkan setidaknya beberapa atau bahkan belasan generasi pengembangbiakan ikan naga untuk melihat efeknya. Yu Chan tidak cemas, begitu pula Fang Yuan, semakin lama ini berlarut-larut, semakin besar keuntungannya dalam bisnis ikan naga. Setelah mengambil kembali indera keilahiannya dari surga kuning harta karun, Fang Yuan datang ke aula pemurnian Gu dan melihat rambut keenam. Rambut keenam kurus dan kuyu, untuk memurnikan Gu bagi Fang Yuan, dia telah berusaha sekuat tenaga, dia kelelahan baik secara mental maupun fisik. Sekarang, dia berada di langkah terakhir pemurnian Gu rahasia surgawi. Sudah waktunya bagi Fang Yuan untuk bertindak. Cahaya putih memenuhi aula pemurnian Gu, tidak ada yang bisa membuka mata mereka dalam cahaya yang begitu kuat. Fang Yuan menutup matanya dan memasuki cahaya putih, dia berhenti ketika dia sampai di tengah. Aura yang kuat menyerangnya, aura itu tidak fana maupun abadi, aura itu berada di antara keduanya, pada langkah terakhir sebelum perubahan kualitatif. Kita bisa mulai sekarang. Fang Yuan menjernihkan pikirannya saat ia mentransmisikan auranya ke Six Hair. Setelah menghitung mundur, Six Hair menonaktifkan formasi abadi jalur pemurnian di aula. Fang Yuan segera mengambil alih. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dari benaknya. Ia menggunakan metode jalur kebijaksanaan secara bersamaan. Ia berhasil mengambil alih formasi abadi. Di bawah kerja kerasnya, cahaya putih di sekitarnya mengembun dan terbentuk menjadi cincin besar. Cincin itu sejajar dengan tanah, mengelilingi Fang Yuan dengan dirinya di tengah. Jurus pembunuh jalur penyempurnaan, cincin cahaya surgawi. Rotasi pertama. Fang Yuan berkehendak saat cincin itu mulai berputar perlahan. Rotasi pertama berhasil, pada rotasi kedua. Fang Yuan membuka matanya dan menggunakan tatapannya untuk menggerakkan cincin itu mulai berputar lebih cepat. Setelah beberapa menit, rotasi kedua berhasil, dan pada rotasi ketiga. Fang Yuan menggunakan napasnya untuk menggerakkan cincin itu, setelah beberapa saat, ia berhasil. Rotasi keempat, kelima, dan keenam juga berhasil seiring berjalannya waktu. Fang Yuan berada di rotasi ketujuh terakhir. Sepertinya pemimpin sekte itu berusaha keras setelah kegagalan itu. Si rambut keenam memperhatikan dari samping dengan cemas, ia mendesah. Rotasi ketujuh. Fang Yuan menggertakkan giginya dan melakukan yang terbaik untuk memutar cincin itu. Saat ini, cincin itu telah menyusut menjadi seukuran baskom, melayang di atas kepalanya. Ledakan. Dengan suara pelan, cincin itu menyusut menjadi bintik kecil. Ini adalah Gu rahasia surgawi tingkat 7 mendarat di kepala Fang Yuan. Aku benar-benar berhasil. Bahkan orang itu sendiri, Fang Yuan, terkejut. Dia gagal dalam penyempurnaan pertama, tetapi berhasil pada percobaan kedua. Setelah keterkejutannya, Fang Yuan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Mungkin itu karena aku menggunakan metode jalur keberuntungan dan sangat beruntung. Fang Yuan menurunkan Gu rahasia surgawi dari kepalanya dan melihatnya. Gu abadi ini menyerupai capung, tetapi setelah diamati lebih dekat, itu lebih mirip ranting. Seluruh Gu abadi rahasia surgawi itu sangat panjang, panjangnya setengah dari lengan orang dewasa. Tubuhnya tipis dan panjang seperti ranting, sangat lembut. Ada 7 sayap berbulu di masing-masing kedua sisinya, tipis dan hijau, menyerupai daun. Itu terbang dengan santai di udara, atau lebih tepatnya, sangat lambat sehingga tampak seperti mengambang. Fang Yuan mengamatinya sebentar sebelum menghembuskan napas, mendesah, aku akhirnya menyempurnakan Gu abadi rahasia surgawi.